Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Nova Deltu, SPMSC. Dengan kualifikasi pendidikan saya S1 Agribisnis Universitas Andalas dan S2 saya Manajemen Agribisnis di Universitas Gadjah Mada. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Bisnis Jasa Makanan di Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah manajemen bisnis kuliner yang sesuai dengan bidang saya, yaitu manajemen agribisnis. Mata kuliah ini terdistribusi pada semester 5 dengan bobot SKS 4 SKS, di mana 1 SKS-nya itu teori dan 3 SKS-nya itu adalah praktik. Sebelumnya, mohon izin saya untuk menjelaskan deskriptif mata kuliah saya, di mana capaian, pembelajaran, materi, dan metode pembelajaran terlebih dahulu. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip, dan praktik manajemen dalam bisnis kuliner yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Mahasiswa akan belajar menyusun model bisnis kuliner, perencanaan keuangan, strategi pemasaran, manajemen sumber daya manusia, mengevaluasi kinerja manajemen bisnis kuliner ini. Mahasiswa mampu menyusun rencana bisnis kuliner yang berkelanjutan. Jadi, untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik pembelajaran di dalam 14 kali pertemuan teori dan 14 kali pertemuan praktek. Adapun topik-topik pembelajaran yang akan disampaikan ke mahasiswa meliputi pendahuluan dan konsep dasar manajemen, kemudian fungsi manajemen dalam bisnis kuliner, kemudian model bisnis kuliner atau bisnis model kanvas, kemudian segmentasi pasar, strategi pemasaran produk kuliner, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan bisnis kuliner, evaluasi kinerja usaha, inovasi dan pengembangan bisnis kuliner, presentasi perencanaan bisnis kuliner mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pengajaran yang saya gunakan, yaitu metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, untuk delivery, saya menyampaikan perkuliahan dengan mahasiswa yaitu dengan active learning, FGD, studi kasus, PBL, dan praktik lapangan. Dengan metode ini, saya yakin mahasiswa mampu memahami kasus yang diberikan melalui tugas-tugas setiap minggunya. Yang kedua yaitu interaction, bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa selama proses pembelajaran saya di kelas. Saya berusaha untuk memotivasi mahasiswa agar selalu aktif dalam memahami dan menganalisa materi yang akan saya berikan. Saya memotivasi mahasiswa agar aktif dalam memahami dan menganalisis materi yang terkait dengan mata kuliah yang saya berikan dan memahami konsep manajemen bisnis kuliner termasuk aplikasinya di tempat kerja. Untuk di luar kelas, saya menggunakan pembelajaran e-learning dan juga media sosial yaitu WhatsApp untuk memudahkan komunikasi saya dengan mahasiswa dalam berdiskusi tentang mata kuliah. Selanjutnya, yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk melakukan praktek di lapangan secara berkelompok. Untuk mahasiswa semester 5, kami memprogramkan kunjungan lahan praktek di UMKM dan juga perusahaan. Terakhir yaitu metode asesmen. Di sini saya menilai evaluasi pembelajaran mahasiswa. Jadi pada pertemuan pertama saya menyampaikan kepada mahasiswa dalam bentuk kontrak perkuliahan agar mahasiswa mengetahui hak dan kewajibannya selama perkuliahan, yaitu untuk kehadiran minimal 75% dari 14 kali pertemuan, baik teori maupun praktikum. Dan ini sebagai syarat mahasiswa untuk mengikuti ujian akhir nantinya. Dengan evaluasi penilaian yaitu pembelajaran AIK atau sikap sebanyak 15%, kehadiran 5%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 30%. Pembagian proporsi nilai ini yaitu 1 SKS untuk teori dan 3 SKS untuk praktikum, yaitu dengan 25% untuk nilai teori dan 75% untuk nilai praktik. Politeknik Aisyah Sumatera Barat telah menggunakan sistem administrasi akademik yang dikenal dengan SIAKAD. Untuk sistem penilaian, setiap dosen pengampu mata kuliah bisa langsung mengakses dan menginput nilai langsung di SIAK. Baiklah, selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran untuk materi kelima yaitu segmentasi pasar dengan metode studi kasus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa semua?
Sehat semua? Ada yang sakit enggak? Izin? Enggak ada. Alhamdulillah sehat semua. Berarti hadir semua ya? Oke, sebelum memulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita terima bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dulu sesuai dengan keimanan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada siang ini kita akan memasuki mata kuliah kita, yaitu manajemen bisnis kuliner ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ketiga dan keempat, yaitu mengenai model bisnis. Kira-kira nih, siapa yang bisa mereview model bisnis itu apa? Saya, Bu. Oke, kepada Sania silakan. Yaitu model bisnis adalah cara suatu organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai kepada pelanggannya. Dengan kata lain, model bisnis menjelaskan bagaimana perusahaan menghasilkan uang dan mempertahankan operasionalnya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Sania. Ibu. Baiklah, tadi model bisnis itu sudah dirangkum ya sedemikian komplit oleh Sania. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan kita yang kelima, yaitu mengenai segmentasi pasar, Ibu akan menyampaikan apa sih capaian mata kuliah kita. Capaian mata kuliah kita ada 4. Yang pertama adalah menjelaskan konsep prinsip dasar manajemen dalam bisnis kuliner. Kemudian yang kedua adalah menganalisis model bisnis kuliner menggunakan pendekatan kanvas atau BMC yang tadi yang dijelaskan oleh Sania. Kemudian menyusun strategi manajemen SDM, manajemen sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan segmentasi pasar. Yang keempat adalah menerapkan evaluasi dan perbaikan kinerja bisnis kuliner. Nah, tadi sudah direview oleh Sania. Sekarang kita masuk ke materi kita, segmentasi pasar. Kira-kira ada yang tahu nggak segmen itu apa? Nah, segmen itu adalah pengelompokan, ya. Pengelompokan. Jadi sebelum kita memasukkan produk kita atau memasarkan produk kita ke konsumen, kita harus melihat dulu segmennya itu apa-apa saja. Kelompok masyarakat ini apa-apa saja. Karena masyarakat kita itu majemuk, banyak ragamnya. Jadi kita harus mempelajari gimana segmennya, gimana dia berada di level mana, ya. Ini, jadi segmen pasar itu adalah suatu sub kelompok orang atau organisasi yang memiliki satu atau lebih karakteristik yang menyebabkan mereka memiliki kebutuhan yang sama terhadap produk, barang, dan jasa. Nah, segmen pasar kita sudah mempelajari. Sekarang Ibu tanya, segmentasi pasar, apa Rafli? Proses membagi satu pasar menjadi segmen atau kelompok yang berarti relatif sama dan bisa diidentifikasi. Ya, benar. Jadi, dia itu segmentasi pasar adalah proses membagi satu pasar menjadi segmen atau kelompok-kelompok yang berarti relatif sama dan bisa diidentifikasi. Paham? Oke, kita lanjut. Apa sih dasar-dasar dari segmentasi pasar? Jadi ada beberapa dasar yang digunakan untuk segmentasi pasar. Yang pertama, ada berdasarkan geografis. Yang kedua, demografis. Yang ketiga, 4, 5. Nah, udah hebat semua. Geografis, Ibu jelaskan dulu ya. Segmentasi berdasarkan geografis adalah membagi pasar berdasarkan wilayah, negara, kota, kabupaten, atau desa. Jadi berdasarkan wilayah atau tempat tinggal juga bisa. Ya. Nah, orang yang tinggal di daerah yang sama memiliki kebutuhan yang sama, tapi berbeda dengan wilayah yang berbeda juga. Ya. Misal nih, orang yang tinggal di Kota Padang, kebutuhannya berbeda dengan orang yang tinggal di Solo. Ya. Kenapa? Karena wilayahnya sudah berbeda, ya. Paham? Kemudian
masuk ke demografi segmentation, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, status perkawinan, pendapatan, dan pendidikan. Nah, paling sering ini, demografi ini paling sering digunakan sebagai dasar segmentasi. Apa contohnya? Contohnya sekarang kan lagi bulan Juli. Nah, kebutuhan akan sekolah itu tinggi. Buku sekolah itu biasanya dipasarkan ke siapa? Anak sekolah SD, SMP, SMA. Mahasiswa perlu enggak? Perlu, tapi enggak begitu penting ya. Mereka bisa menulis pakai binder, pakai laptop, segala macam. Ya. Kemudian dapat membantu dalam menemukan pasar target dan pasar sasaran. Paham? Nah, gitu juga misalnya kita remaja berbeda dengan kebutuhan bayi. Ya, itu kan usia tuh. Bayi dia butuhnya apa? Bubur, susu. Nah, kalau kita remaja, dewasa ya ini ya, hitungannya. Dewasa butuhnya apa? Dikasih bubur kenyang nggak? Ayam geprek ya butuhnya. Apa? Uang, nah ya. Deh, kebutuhannya udah beda-beda. Ya, paham ya kalau berdasarkan demografi. Kemudian, berdasarkan psikografi, segmentation, yaitu berdasarkan personality kita, pribadi kita. Kemudian, motivasi, gaya hidup, persepsi sikap, dan pengetahuan. Cara ini untuk memahami mengapa konsumen membuat keputusan pembelian bukan hanya siapa mereka berdasarkan demografi. Jadi kalau demografi usia apa segala macam. Nah, kalau psikografi lebih komplit lagi. Ada berdasarkan gaya hidup. Gaya hidup itu macam-macam kebutuhannya. Misal nih, orang yang ekonominya menengah ke atas, kebutuhannya beda dengan kita yang menengah ke bawah. Ya, kita butuhnya ayam geprek kaki 5. Orang yang butuh memenuhi gaya hidupnya itu ayam gepreknya kaki 5 atau bintang 5? Bintang 5 ya. Paham ya? Kemudian ada yang segmentasi berdasarkan sosial budaya. Kalau menurut sosiologis atau kelompok yaitu siklus hidup keluarga misalnya. Setiap keluarga memiliki kebutuhan produk jasa yang berbeda-beda. Misal nih, keluarganya Virga berbeda kebutuhannya dengan keluarganya Arif. Walaupun duduknya bersebelahan, kebutuhannya beda pasti. Gitu juga dengan Dila berbeda kebutuhan keluarganya dengan Naila. Ya, benar nggak? Benar kan? Nah itu. Kemudian berdasarkan kelas sosial. Apa itu berdasarkan kelas sosial? Yaitu status relatif ya dalam masyarakat. Jadi lebih memperhatikan status sosial. Mahasiswa ibu sering dengar yang sosialita. Nah, itu adalah untuk memenuhi kelas sosial ini. Nah, kenapa? Karena kebutuhannya lebih komplit daripada orang yang di itu bawah itu ya. Kemudian berdasarkan budaya, yaitu meliputi kepercayaan, nilai-nilai dan adat suatu daerah atau negara. Ya. Budaya ini seperti apa? Seperti misalnya kemarin Pariaman melakukan tabui. Siapa yang pergi ke melihat tabui? Oh, enggak ada yang pergi. Nah, ada yang pergi? Oh, enggak. Nah, Pariaman mempunyai budaya tabui. Kota Padang memiliki budaya tabui enggak? Enggak. Pariaman memiliki budaya tabui, maka kebutuhan konsumennya lebih meningkat untuk mendorong si tabui ini viral, ya. Berbeda dengan Padang. Padang budayanya beda lagi. Walaupun kita masih satu Sumatera Barat, beda budaya, ya. Gitu juga misalnya Sumatera Barat dibandingkan dengan Bali itu budayanya sudah beda. Bali punya budayanya ada ngaben, ada apalagi nyepi. Nah, kalau kita di Minang, di Sumatera Barat, kita nggak ada budayanya ngaben ya. Nah, berdasarkan budaya ini, jadi kebutuhan itu dibeda-bedakan. Ya, kita bisa memasuki budaya apa sih produk kita sasar gitu berdasarkan budaya ini. Paham? Ada pertanyaan?
Oke, kepada Adrian, silakan. Baik, bagaimana mengidentifikasi segmen pasar yang tepat untuk produk yang akan kita luncurkan? Oke, bagaimana cara mengidentifikasi? Terima kasih Adrian. Bagaimana cara mengidentifikasi segmen pasar? Yang pertama caranya adalah lakukan riset. Pertama, kita harus melakukan riset pasar. Kita harus masuk ke pasar itu. Sebelum produk diluncurkan, kita harus masuk ke pasar. Lihat, pasarnya itu siapa yang mau dituju. Nah, untuk apa kita masuk ke pasar? Yaitu untuk melihat data. Untuk mendapatkan data. Setelah data konsumen kita peroleh, kita apakan lagi? Yaitu 2, analisa data. Dianalisis datanya. Oh, warga Kota Padang kayak gini-gini datanya. Oh, warga Solo kayak gini-gini datanya. Oh, warga Bukit Tinggi kayak gini-gini datanya. Ya, kita analisa. Setelah kita analisa, lakukan evaluasi. Evaluasi. Yang mana yang bisa, oh kita mau mengeluarkan apa? Produk kuliner misalnya. Bagusnya di Solo, di Padang, atau Bukit Tinggi. Nah, itu. Kita evaluasi. Oh, ternyata wisatawan lebih banyak ke Bukit Tinggi. Oh, lebih banyak ke Padang. Oh, lebih banyak ke Solo. Kita kasih skala prioritas yang mana yang lebih tinggi. Maka selanjutnya, yang keempat adalah lakukan pemilihan pasar target. Pemilihan segmen target ya. Segmen target. Jadi, kalau sudah dipilih misal Bukit Tinggi atau Padang, itulah yang akan dilakukan. Yang akan kita masuki. Paham? Hebat. Kita kasih aplaus dulu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu segmentasi terkait pemakaian. Yaitu pemakaian terhadap suatu produk atau merek atau jumlah yang dibeli untuk dikonsumsi. Nah, segmentasi terkait pemakaian ini berarti dia beli memang sesuai yang dibutuhkannya. Pemakaian pakaian atau berat, menengah, ringan, dan bukan memakai produk tersebut. Ada juga ini contohnya. Misal, produk yang memang kalian butuhkan. Sekarang jam 12, produk apa yang dibutuhkan nih? Makanan. Kira-kira kalau ibu kasih ciki-ciki, mau enggak? Enggak. Jadi dia itu memang, jadi itu ya, segmen terkait pemakai itu adalah berdasarkan apa yang dibutuhkan. Ya, jam 12 butuhnya makan, berarti carinya nasi, ya bukan bubur ayam, ya kan? Dikasih bubur ayam nanti ngamuk lambung, benar? Nah, gitu. Ada pertanyaan? Enggak. Oke. Kemudian segmentasi berdasarkan manfaat, yaitu membagi target pasar berdasarkan manfaat atau keuntungan yang seperti mereka yang mencari dari produk atau layanan yang ditawarkan. Jadi mencari manfaat dari produk atau layanan yang ditawarkan. Contohnya nih, biasanya yang cewek-cewek itu, yang cowok juga sekarang ada ya, perawatan kulit, ya. Misal nih, perawatan kulit yang untuk mencerahkan, kalian makainya produk apa? Kira-kira mau enggak dikasih sabun saja? Facial wash gitu bahasanya. Enggak, pakai sunscreen ya. Yang cowok sekarang juga ada sunscreen. Jadi sunscreen itu bukan hanya untuk cewek, tapi cowok juga, ya. Gitu. Jadi berdasarkan manfaat. Nah, kalau kita misalnya nih sekarang kan cuaca itu lagi tidak menentu ya, di mana panas sekali, hujan sekali. Nah, kita bolak-balik rumah ke kampus itu biasanya pakai sunscreen kan, untuk melindungi wajah kita biar masih terawat juga, masih muda juga ya. Nah, nggak cukup hanya sekedar sabun saja. Kalian belinya sunscreen kan? Habis sunscreen beli lagi. Nah, gitu. Ya, berdasarkan manfaat. Jadi mencari manfaatnya. Maka beli geprek tadi untuk apa? Biar kenyang. Kira-kira nih cemilan kenyang nggak? Enggak. Jadi kalian nggak beli jam 12 itu kalian nggak beli cemilan, belinya makan siang. Ya, itu untuk mencari manfaat namanya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, ada satu kasus
yang akan Ibu bagi. Silakan mahasiswa bagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Kita akan membahas, memecahkan kasus ini. Ya, silakan. Oke, ini ada soal yang harus kalian pecahkan setiap kelompoknya. Yaitu, soalnya adalah sebuah bisnis minuman kekinian bernama Kopi Zaman Now yang berbasis di Kota Padang mendadak viral di sosial media. Mereka menjual es kopi susu gula aren dengan dua versi. Versi pertama ada versi anak senja, ada versi anak TikTok. Anak senja yaitu menggunakan desain cup estetik, musik indie, kemudian suasana vintage dan tenang. Udah bisa ngebayangin? Nah, kalau anak TikTok kemasannya warna lebih mencolok, cup bergambar karakter lucu-lucu, promo buy one get one yang sering muncul di TikTok, serta menghadirkan live DJ remix setiap malam minggu. Bisa bayangin ya? Nah, dalam waktu 3 bulan terakhir, mereka mengalami lonjakan pengunjung dari kalangan remaja mahasiswa. Namun, menjadi perdebatan di internal dalam manajemen karena mereka tidak bisa menentukan target utama yang lebih menguntungkan berkelanjutan untuk jangka panjang. Ya. Beberapa tim menyarankan untuk fokus ke anak senja karena lebih loyal dan suka repeat order. Kemudian sementara yang lain fokus ke anak TikTok karena cepat viral dan mendatangkan traffic yang tinggi. Nah, pertanyaannya, identifikasikan segmen pasar dari dua kelompok tadi yang anak senja dan anak TikTok berdasarkan demografi, psikografi, perilaku, dan geografis. Kemudian yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing segmen tadi? Ada segmen anak senja sama TikTok. Yang ketiga, jika kamu nih salah satunya menjadi manajer bisnis itu, segmen mana yang akan lebih kamu prioritaskan? Dan berikan alasannya. Silakan didiskusikan. Sudah paham semua dengan pertanyaan diskusinya? Oke, silakan didiskusikan. Oke, apakah sudah didiskusikan? Kira-kira kelompok mana yang bisa menjawab untuk pertanyaan 1? Saya, Bu. Oke, kepada Zaki dipersilakan. Yang pertanyaannya yaitu identifikasi segmentasi pasar dari kedua kelompok yaitu anak senja dan anak TikTok. Yang pertama ada demografis. Demografis dari anak senja yaitu usia 18 sampai 25 tahun, mahasiswa atau mahasiswi biasanya dari kalangan menengah. Demografis dari anak TikTok usianya yaitu 15 sampai 22 tahun, pelajar dan mahasiswa dari kalangan menengah ke bawah dan ke atas. Yang kedua yaitu geografis. Geografis dari anak senja yaitu daerah urban dan semi urban, suka nongkrong di kafe tenang. Geografis dari anak TikTok yaitu perkotaan padat, dekat kampus, sekolah dan pusat hiburan. Yang ketiga yaitu psikografis dari anak senja yaitu senang, ketenangan, suka seni, musik, dan membaca. Psikografis dari anak TikTok yaitu energik, suka tren viral, kreatif, dan narsistik digital. Yang keempat, perilaku. Perilaku dari anak senja yaitu loyal, suka repeat order, beli untuk pengalaman dan ketenangan. Perilaku dari anak TikTok yaitu impulsif, driven by trend, beli karena konten viral. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Zaki. Kita beri aplaus. Jawabannya bagus sekali. Jadi bisa kita ambil kesimpulan identifikasinya yaitu anak senja lebih menyukai ketenangan, musik-musik indie, sementara anak TikTok lebih suka yang
tren yang viral, ya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, kelompok mana yang bisa menjawab? Oke, kepada Nabila dipersilakan. Jadi kelebihan dari segmen anak senja yaitu memiliki loyalitas tinggi terhadap brand, mencari pengalaman, bukan hanya produk dapat dijadikan promotor, word of mouth jangka panjang, tidak terlalu sensitif terhadap harga. Lalu kekurangannya yaitu pertumbuhan pasar relatif lambat, kurangnya responsif terhadap kampanye cepat, harus organik, sulit di slap up tanpa mengorbankan identitas. Segmen anak TikTok kelebihannya yaitu daya sebar sangat cepat, potensi viral tinggi, cepat meningkat traf dan penjualan dalam jangka pendek, cenderung eksploratif dan mau mencoba varian baru. Ya. Kekurangannya kurang loyal, cepat berpindah ke tren lain, sangat sensitif terhadap harga dan kemasan. Jika konsisten viral, penjualan bisa anjlok drastis. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kepada Nabila. Jawabannya bagus ya kelompoknya, kita beri aplaus. Jadi bisa kita ambil kesimpulan adalah kelebihan anak senja, mereka lebih loyal. Sementara anak TikTok, mereka lebih suka mencoba sesuatu yang baru, yang viral. Nah, nih siapa nih di sini mahasiswa yang suka mencoba sesuatu yang baru, yang viral, berarti anak TikTok ya. Oke, FOMO, ya FOMO. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Kira-kira kelompok mana yang bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan nomor 3? Saya, Bu. Oke, kepada Bayu kita persilakan. Baik, yang saya pilih itu prioritaskan anak TikTok untuk awareness dan traffic, dan anak senja untuk retention dan brand loyalty. Alasannya itu yang pertama, strategi duality segment, fokus lebih efisiensi anak TikTok, Bu, bisa menjadi motor pertumbuhan cepat dan menciptakan buzz. Sedangkan anak senja bisa stabil untuk bisnis yang jangka panjang, Bu. Yang selanjutnya, segmentasi emosional, yang fokus pada pengalaman memberikan kontribusi loyalitas lebih besar dibandingkan segmentasi berbasis harga semata. Yang selanjutnya, brand seperti Janji Jiwa dan Kopi Kenangan berhasil karena bisa mengakomodasi kedua segmen dengan desain tempat duduk dan menu hybrid. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Kita beri aplaus dulu. Berarti kelompoknya Bayu lebih memilih strategi yang hibrid ya, gabungan dari anak TikTok dan anak senja. Kenapa? Karena dua-duanya itu bisa mendatangkan keuntungan bagi kita sebagai owner atau sebagai manajer nantinya. Dengan memanfaatkan dua segmen ini, tapi kita harus memberikan perlakuan yang berbeda. Ya, paham sampai di sini? Untuk materi segmentasi pasar, apakah ada pertanyaan? Nah, dengan berakhirnya diskusi kelompok, maka berakhir jugalah materi kita pada siang hari ini. Ibu harap materi ini dapat memberikan pembelajaran bagi kita untuk kedepannya apa yang akan kita lakukan dalam mengembangkan usaha. Oke? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akan mengabsen beberapa orang. Ya, yang selainnya silakan nanti tanda tangan sendiri. Bunga Berliana Adiesa hadir? Hadir. Putri Mulyana Jasali? Hadir. Bintang Dwi Putra? Ihwanu Rafli? Oke, rata-rata hadir semua ya. Sebagaimana tadi kita membuka perkuliahan, maka kita mengakhiri perkuliahan juga dengan berdoa semoga ilmu yang kita terima dapat bermanfaat bagi kita. Silakan berdoa bersama. Berdoa selesai. Oke, demikian pertemuan dari kita. Kalau ada salah dan khilaf Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.